Ya, semuanya baik ya. Akan mulai saja. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya? Belum, Bapak. Belum terlihat, Bapak. Belum? Iya, Bapak, masih belum. Masih belum. Sekarang bagaimana? Sudah, Bapak. Baik ya. Jadi yang pertama ya, sebelum saya mulai ya, materi tentang kelayakan ekonomi dan finansial ini akan menjadi bahan untuk mengerjakan tugas kelompok. Karena nanti untuk tugas besar kelompok ya, salah satu analisis yang harus dikerjakan adalah melakukan analisis kelayakan ekonomi dan finansial untuk proyek publik tentunya sesuai dengan wilayah studi ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan tornya, di mana nanti untuk kabupaten kota yang jadi wilayah studi, Anda membuat kelayakan ekonomi dan finansial untuk proyek publik ya, sesuai dengan wilayah studi. Nah ini pokok bahasan ya, dimulai ada pengantar, terus bedanya kelayakan ekonomi dan finansial, terus jadi untuk kelayakan ekonomi dan finansial ini alat analisisnya adalah benefit cost analysis ya. Jadi untuk melakukan analisis kelayakan, alat yang dipakai adalah benefit cost analysis. Ya, sehingga apa sih yang akan saya apa itu benefit cost analysis? Tahapan ya, kalau mau melakukan benefit cost analysis itu ada 3 tahapan. Tahapannya apa saja nanti saya jelaskan. Terus terkait dengan benefit cost analysis ya, bahwa karena benefit cost analysis itu berhubungan dengan uang ya, maka di sini waktu dan nilai uang itu menjadi hal yang penting karena hubungannya dengan perhitungan baik benefit maupun cost ya, itu dalam satuan uang, sehingga prinsip waktu itu menjadi pertimbangan ya. Nah intinya bagaimana semua yang timbul dari proyek publik baik biaya manfaat itu nanti akan di present value kan, dinilai sekarang kan ya. Dan yang terakhir adalah teknik analisis dalam benefit cost ya, ada tiga rumus utama ya, BC ratio, net present value ya. Ini rumus utama di dalam benefit cost analysis. Ada 3 yang utama, BCR, NPV, dan IRR. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan apa itu BCR, NPV, dan IRR, dan untuk lebih memperjelas nanti ada contoh latihan, ada praktikum, dan
Setelah praktikum nanti ada kuis ya yang harus dikerjakan secara mandiri. Jadi nanti saya akan memandu bagaimana menghitung BC rasio, NPV, dan RR. Nah, setelah selesai, saya akan memberikan soal ya untuk dikerjakan ya. Dengan soal yang baru, maka Anda nanti menghitung BC rasio, NPV, dan IRR ya, seperti itu. Baik ya. Nah, sebagai pengantar ya, jadi kita sebagai seorang planner selalu dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Karena sebagai seorang perencana wilayah dan kota, ya kita ranah atau domain dari seorang perencana adalah domain publik, sehingga kita tentunya harus bisa menyusun kebijakan publik ya. Sebagai contoh kaitannya dengan kebijakan publik ini kaitannya kebijakan publik terkait dengan penyediaan infrastruktur publik. Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur publik ya. Jadi contohnya misalnya kalau nanti Anda sebagai planner ya di kementerian, terutama di Pemda ya, misalnya perlu nggak membangun rumah sakit ya, layak nggak kalau suatu pemerintah kabupaten kota itu membangun rumah sakit baru ya, itu layak atau tidak? Atau layak tidak membangun bandara, menambah rel kereta api ya. Ini mungkin permasalahan di tingkat nasional yang kerjanya di kementerian ya, layak tidak negara kita membangun bandara baru, menambah misalnya rel kereta, jaringan kereta api dan seterusnya, atau juga kaitannya dengan membangun untuk tenaga listrik. Nah, untuk bisa memutuskan layak tidaknya pembangunan infrastruktur publik ya, rumah sakit ya, transportasi, bandara, tenaga listrik, dan juga infrastruktur publik yang lain, maka kita sebagai seorang perencana itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi untuk memutuskan ya tidaknya membangun infrastruktur baru ya, maka kita harus bisa melakukan beberapa tahapan analisis ya. Yang pertama tentu mengidentifikasi kebutuhan ya. Apakah infrastruktur yang akan dibangun, misalkan rumah sakit baru, bandara baru, ya, jalur kereta baru, atau penyediaan air bersih, bendungan baru dan sebagainya, itu apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Jadi menganalisis kebutuhan masyarakat. Nah, setelah itu yang berikutnya mengevaluasi kebijakan pembangunan ya, apakah pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, maka Anda bisa mereview di RPJMD ya, apakah pembangunan infrastruktur tersebut sesuai dengan kebijakan yang di RPJMD atau misalnya di RT RW ya, rencana tata ruang wilayah. Jadi kita review. Yang berikutnya adalah melakukan screening awal ide proyek ya. Jadi setelah mengidentifikasi kebutuhan, mengevaluasi kebijakan, maka melakukan brainstorming terhadap ide-ide proyek tadi. Nah, barulah di tahapan yang keempat,
ya ini melakukan analisis kelayakan. Jadi ini analisis kelayakan, baik kelayakan secara ekonomi maupun finansial, ya ini menjadi bagian yang sangat penting karena di analisis yang tahapan nomor 4 inilah nanti bisa memutuskan layak tidaknya suatu proyek publik. Jadi setelah menghitung kelayakan, maka akan bisa diputuskan ya atau tidak, layak atau tidak suatu proyek infrastruktur publik. Sehingga memang tahapan ini, nomor 4 ini menjadi hal yang sangat penting ya, di dalam memutuskan kebijakan publik ya, terutama kaitannya dengan pembangunan infrastruktur publik. Karena dengan analisis kelayakan ini bisa ditentukan layak atau tidaknya suatu proyek infrastruktur ya. Di tahapan 6 penyusunan proposal. Jadi ini betapa pentingnya analisis kelayakan ekonomi dan finansial dalam kaitannya dengan kebijakan publik ya. Nah, apa itu ya? Ya apa sih sebenarnya yang analisis kelayakan ekonomi dan finansial? Bedanya apa? Yang membedakan ekonomi. Jadi ada beberapa poin yang membedakan kelayakan secara ekonomi dan finansial ya. Misalnya kalau kelayakan ekonomi, sudut pandang adalah negara ya. Kalau finansial sudut pandangnya adalah komersial. Terus ada digunakan shadow price, tapi kalau yang ini biaya yang sesungguhnya ya. Kalau kelayakan ekonomi itu manfaat ekonomi seperti peningkatan kesehatan ya itu dimasukkan sebagai manfaat. Tapi kalau kelayakan finansial hanya melihat pendapatan real ya. Dan juga terkait juga dengan ya, yang paling kelihatan adalah suku bunga yang dipakai. Berapa suku bunga yang dipakai untuk kelayakan ekonomi adalah 12%. Sementara kalau kelayakan finansial, suku bunga yang dipakai 15-20%. Ini sebagai contoh ya ini. Apa benar nih ya untuk kelayakan finansial itu suku bunganya 15-20 ya. Ada satu contoh ini. Ya ini ya, financial analysis. Ini kelayakan secara finansial jalan tol ya, di mana tingkat suku bunganya adalah 16%. Ya, ini financial analysis. Ini dokumen kelayakan ini ya. Ini saya dulu dapat dari dosen ITB dulu. Ya, ini saya ingin memperlihatkan bahwa berapa sih suku bunganya kalau kelayakan finansial adalah 15-20 ya. Terus ya apa yang membedakan kelayakan ekonomi dan finansial berikutnya? Ada terkait dengan hasil. Ya, jadi kalau finansial F, maka ya depannya F. Kalau kelayakan ekonomi E ya, F dan E. Ya, misalnya FNPV financial net present value. Tapi kalau I ya economic net present value. Demikian juga untuk perhitungan IRR ya. Financial IRR dan economic IRR. Nah, hasil ya jadi yang membedakan antara kelayakan finansial dan ekonomi. Yang berikutnya adalah terkait dengan komponen. Komponennya beda ya. Kelayakan secara finansial hanya menghitung biaya privat. Tapi kalau melakukan kelayakan ekonomi ada biaya privat, ada biaya sosial. Ini dijumlahkan ya. Demikian juga manfaat. Kalau kelayakan finansial ada manfaat privat,
Kalau analisa ekonomi, manfaat privat dan manfaat sosial. Ya, jadi dijumlahkan ini. Jadi memang lebih susah melakukan analisis kelayakan secara ekonomi. Karena menghitung biaya sosial itu ya biasanya dilakukan dengan survei lapangan. Ya nanti bisa kita lihat. Tapi kalau biaya privat ini dari data-data sekunder aja bisa ya. Menghitung biaya privat, manfaat privat itu dari data sekunder cukup. Tapi untuk biaya sosial, manfaat sosial ini biasanya dilakukan melalui survei. Mengapa harus dengan survei? Karena biaya sosial itu merupakan ya biaya sosial itu dampak dari proyek yang sifatnya negatif yang ditanggung masyarakat. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Demikian juga manfaat, ini adalah manfaat yang diterima oleh masyarakat. Ya, nah untuk lebih jelasnya kita lihat apa sih bedanya biaya privat, ya biaya privat atau biaya finansial dengan biaya sosial. Apa yang membedakan ya antara biaya privat dan biaya sosial? Yang membedakan adalah perspektifnya. Kalau biaya finansial adalah swasta, kalau biaya sosial itu masyarakat. Sehingga secara definisi biaya finansial itu adalah pengeluaran yang langsung, pengeluaran berupa uang yang secara langsung ditanggung oleh proyek. Contohnya adalah biaya bahan baku, ya, upah, biaya bunga dan seterusnya. Tapi kalau biaya sosial, perspektifnya adalah masyarakat. Sehingga secara definisi biaya sosial itu adalah dampak negatif yang ditanggung oleh masyarakat karena adanya suatu proyek. Dan dampak ini tidak selalu ada di dalam pembukuan proyek. Ya. Nah, contoh-contoh dari biaya sosial misalnya polusi, kemacetan, hilangnya lahan, gangguan kesehatan dan sebagainya. Ya. Ini yang membedakan antara biaya privat atau biaya finansial dan biaya sosial. Nah, yang kedua adalah manfaat privat dan manfaat sosial. Ya, sebagaimana di sini ya, ada manfaat privat, ada manfaat sosial. Apa bedanya? Manfaat privat atau finansial, perspektifnya ya swasta. Manfaat sosial, persepsinya masyarakat ya. Secara definisi, manfaat finansial adalah penerimaan uang yang dinikmati, yang diterima langsung dari proyek. Ya, misalnya pendapatan penjualan produk. Ya, misalnya proyek air bersih. Ya, maka PDAM misalnya bikin proyek air bersih, maka pendapatan dari penjualan ya per meter kubik dari para pelanggan PDAM, ya, habisnya berapa kubik dikalikan tarifnya per kubik. Jadi sifatnya itu internal dan langsung ya. Sebaliknya kalau manfaat sosial, perspektif masyarakat yaitu dampak positif. Ya, secara definisi manfaat sosial itu dampak positif bagi masyarakat atau perekonomian nasional di luar keuntungan finansial proyek. Ya, contohnya misalnya ya manfaat sosial dari proyek, ya terciptanya lapangan kerja, meningkatnya akses pelayanan publik, ya berkurangnya kemiskinan, ya, perbaikan kualitas lingkungan dan seterusnya. Oke. Nah sekarang kita bahas tentang analisis biaya manfaat ya, atau dalam bahasa Inggrisnya benefit cost analysis ya. Jadi benefit cost analysis adalah
merupakan alat ya pendekatan dengan ya membandingkan cost dan benefit. Makanya disebut benefit cost analysis. Nah, ini dapat digunakan untuk benefit cost analysis ini bisa untuk alat kebijakan ke depan maupun alat evaluasi kebijakan. Ya, jadi menentukan layak, misalnya pembangunan tadi rumah sakitnya belum dibangun, layak atau tidak, pakai benefit cost analysis ya, untuk menentukan kebijakan ke depan. Jadi sifatnya ex ante. Sementara kalau yang ex post bisa juga ya mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Misalnya terkait kebijakan ya terkait dengan apa misalnya kebijakan penanggulangan kemiskinan ya, program kebijakannya sudah dilaksanakan ya tahun 2020. Nah, dievaluasi tahun 2026 ini dievaluasi apa manfaat, benefit dan cost dari kebijakan yang sudah dilakukan. Jadi sifatnya ex post namanya. Jadi intinya benefit cost ini bisa ex ante dan ex post. Nah, benefit cost ini adalah kriteria yang harus dipertimbangkan dalam studi kelayakan proyek. Jadi BCA itu merupakan kriteria yang pokok kalau membuat studi kelayakan proyek. Namun demikian, selain benefit cost analysis, untuk menentukan kelayakan proyek itu juga ada analisis yang lain yang dianalisis, misalnya menganalisis payback period, return on investment, indeks profitability. Ya, jadi BCA itu bukan satu-satunya kriteria dalam menentukan kelayakan proyek, tapi selain BCA ini ada juga kriteria yang lain ya, tapi secara umum BCA itu merupakan kriteria yang utama, yang pokok di dalam menentukan kelayakan proyek. Oke, yang berikutnya adalah tahapan analisis biaya manfaat ya. Jadi kalau kita melakukan benefit cost analysis, maka ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Tahapan ini sifatnya hierarkis. 1 selesai, baru ke tahapan kedua. Tahapan 2 selesai, baru dilakukan tahapan yang ketiga. Jadi nggak bisa dibolak-balik. 3 dulu, habis itu 1, setelah itu 2. Atau 2, habis itu 3, nggak bisa. Urut. Dari 1, ya, ke 2. 2 ke 3. Nah, tahapan yang pertama adalah menentukan biaya dan manfaat yang timbul dari proyek. Ya. Jadi kalau kita bicara pembangunan suatu proyek, ya, proyek infrastruktur, ya, bikin proyek itu pasti ada biaya dan manfaat yang timbul. Nah, itu harus disusun dulu biayanya apa, manfaatnya apa. Setelah biaya manfaat itu disusun, ya, maka menghitung semua biaya manfaat dalam moneter. Semua biaya manfaat itu harus diuangkan, harus dirupiahkan ya kalau di kita. Nah, setelah semua biaya dan manfaat sudah dalam satuan uang, maka
menghitung 3 rumus BCA ya, menghitung NPV, menghitung BC rasio, dan menghitung IRR. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama tadi adalah menyusun apa saja biaya dan manfaat yang timbul karena adanya suatu proyek, ya, proyek infrastruktur misalnya. Ya, di mana ya di dalam melakukan analisis itu yang membedakan ya. Saya merefresh lagi, kalau finansial maka cukup biaya privat. Tapi kalau analis ekonomi, biaya privat dan biaya sosial. Demikian juga manfaat, ya, kalau kayakan finansial cukup manfaat privat, tapi nah ini contoh-contohnya ya, contoh untuk biaya privat. Untuk proyeknya air bersih, maka biaya privat apa biaya yang timbul karena ada proyek pembangunan infrastruktur air bersih? Tentu yang pertama biaya investasi dari pengadaan lahan, ya, membangun, terus perpipaannya ya, terus untuk pompa ya, dan seterusnya. Ini biaya yang timbul karena adanya proyek. Nah, setelah biaya investasi, ada biaya operasi ya. Setelah instalasinya jadi, maka di tahap operasi dan pemeliharaan ada biaya tenaga kerja, listrik, biaya bahan kimia ya, biaya bahan mentah, dan seterusnya. Demikian juga manfaat. Apa manfaat yang timbul karena proyek air bersih? Tentunya pendapatan. Bikin proyek air bersih, maka akan dapat pendapatan dari pelanggan. Ya kan, proyek air bersih menghasilkan air bersih dipakai oleh pelanggan, pelanggan bayar. Ya. Habis berapa kubik dikalikan dengan tarifnya. Nah, tagihan dari pelanggan itulah yang menjadi pendapatan. Pendapatan ini merupakan manfaat privat ya di dalam proyek air bersih contohnya. Nah, terus yang berikutnya adalah tadi ya, selain biaya privat ada biaya sosial. Apa? Ingat tadi definisi biaya sosial adalah dampak negatif karena ada proyek, ya, proyek infrastruktur. Ya. Nah, contoh ini ada proyek TPA. Maka biaya sosial atau dampak negatif yang timbul dari proyek TPA ya, ada misalnya apa? Hilangnya lapangan kerja, penurunan nilai properti ya, penurunan kualitas air, udara, kebisingan, estetika menurun, dan juga yang ini bau. Ya, ingat, biaya sosial itu adalah dampak negatif yang diakibatkan oleh proyek infrastruktur. Ya, ini salah satunya yang jelas ini ya bau ya. Ada proyek TPA, maka masyarakat ya, dampaknya tentu dampak bagi masyarakat. Ya, di radius ya 500 meter, 1 kilo, 1,5, 2 kilo pasti akan tercium bau yang tidak sedap. Ya, jadi bau, kebisingan, ya, penurunan estetika lingkungan, dan seterusnya. Ini yang di sini adalah merupakan biaya sosial karena ada proyek pembuangan.
Nah, selain biaya sosial tadi, ya, ada juga manfaat sosial. Manfaat yang diterima masyarakat yang sifatnya tidak langsung karena adanya proyek publik. Ini contoh-contoh. Ya, contoh untuk manfaat sosial apa? Ini ada banyak contoh-contohnya ya. Jadi kalau misalnya apa? Manfaat sosial untuk proyek-proyek infrastruktur, ya, untuk pembangkit listrik, ini manfaat sosialnya apa? Ya, pengefisiensi bahan bakar, ya. Terus misalnya ini untuk proyek air minum, ada manfaat sosial, ingat, ya. Manfaat sosial itu dampak, ya, positif, ya, yang diterima manfaat kesehatan, ya. Proyek jalan tol juga ada apa? Pengurangan kecelakaan, keselamatan dan seterusnya. Ini contoh-contohnya lah. Nah, setelah itu, maka setelah tahapan 1 selesai, ini sudah selesai, maka bisa lanjut ke kedua. Semua biaya manfaat itu dirupiahkan, dihitung dalam satuan moneter. Nah, di dalam ya menghitung dalam satuan moneter, maka ada biaya manfaat yang tangible dapat diukur dengan harga pasar, tapi ada juga yang intangible, tidak langsung diukur dengan cara pasar. Nah, untuk biaya atau manfaat privat, biaya dan manfaat privat itu bisa langsung diukur dengan harga pasar, ya, karena setiap kabupaten kota itu punya standar harga. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau proyek infrastruktur kan butuh pasir misalnya, butuh semen, ya, atau kalau air bersih misalnya tadi butuh pipa. Pasir, semen, pipa itu langsung bisa dengan harga pasar. Caranya gimana? Dengan katalog harga. Harga pasir berapa? Lihat di katalog. Ya, tersedia. Atau kalau nggak katalog, datang ke toko bangunan. Langsung dapat harganya berapa. Pipa, pasir, semen, harga pasarnya langsung diperoleh. Itu untuk biaya manfaat privat, ya. Ini contoh biaya privat. Ini contoh ada ya spam di Kota Dume, ya. Langsung ini misalnya pipa, ya. Pipa dengan panjang dan sebagainya itu sudah ada harganya semua. Itu tadi di katalog ada, ke toko bangunan ada, toko online, toko offline, pasar tanya, langsung dapat harga dari biaya-biaya privat. Demikian juga manfaat privat. Ya, pendapatan, ya, manfaat privat dari proyek air bersih kan apa? Penjualan tadi, ya. Per kubik, nah, kan udah jelas. Misalnya per kubik 10.000 per meter kubik. Ya, kalau pelanggan misalnya habis 20 kubik, 20 kali 10 sama dengan Rp200.000. Langsung bisa diperoleh. Harganya jelas, berapa per meter kubiknya? Oh, 10.000. Berapa pemakaiannya? 20. 20 kali 10 ya 200 rupiah, 200.000 rupiah. Jadi biaya dan manfaat, ya, untuk yang biaya manfaat privat dengan menggunakan harga pasar langsung dapat beres. Tapi bagaimana untuk biaya sosial?
Karena di tahapan 2 semua biaya dan manfaat harus dirupiahkan. Contoh bau. Berapa sih biaya bau? Ya. Tanya ke toko bangunan, ya. Nggak ada jawaban. Cari di katalog harga biaya bau, nggak ada. Googling misalnya di Shopee, biaya bau, karena ada pembangunan TPA, nggak akan bisa diperoleh. Jadi tidak bisa diperoleh secara langsung dari pasar. Tapi coba lihat dari dokumen, ya saya ambil dari dokumen kelayakan proyek untuk infrastruktur TPA. Ini biaya ketidaknyamanan akibat bau ya dihitungnya 29 miliar. Loh, padahal di pasar nggak ada harga bau, nggak ada biaya bau. Tapi kok bisa dihitung biaya bau? Terus 29 miliar ini bagaimana cara ngitungnya? Nah, ini cara ngitungnya. Ya, metode perhitungan untuk biaya sosial ya ada namanya pendekatan state preference. Ya, dengan metode contingent valuation method. Jadi penjelasannya apa? Bahwa bau adalah barang non pasar. Jadi sifatnya intangible. Maka kita tidak bisa melihat harganya di pasar. Maka untuk itu, ya dengan pendekatan state, ya state yaitu bertanya kepada responden. Jadi untuk menghitung biaya sosial, Anda harus survei lapangan. Surveinya ke masyarakat yang terkena dampak dari proyek TPA. Ada berapa rumah tangga, ya itulah yang disurvei. Dari radius setengah kilo, 1 kilo, 1,5, 2 kilo, ya 2 kilometer maksudnya dari lokasi TPA itu. Kita tanyakan kepada rumah tangga tersebut terkait dengan yang disebut willingness to accept, yaitu berapa jumlah kompensasi yang bersedia terima karena menderita akibat bau. Nah, bentuk pertanyaan ini, format pertanyaannya bisa dengan 3. Jadi untuk merupiahkan dengan menanyakan WTA-nya dari masing-masing masyarakat ya di setiap rumah ditanyakan survei. Maka ada 3 bentuk. Yang pertama, jika kami beri potongan PBB 50.000 per bulan, apakah Anda setuju? Ya tidak. Ini yang pertama. Atau yang kedua lebih jelas lagi, misalnya dengan kartu pembayaran. Jadi Anda siapkan kartu-kartu ya yang berisi tulisan 100.000 ya, 200.000 dan seterusnya 500.000, 1 juta ya. Anda datang ke rumah ya, masyarakat yang di sekitar TPA itu, Anda menanyakan, Bapak Ibu berapa ya kompensasi yang bersedia diterima oleh akibat menanggung bau karena proyek air sampah. Ini siapkan kartu-kartunya. Nah, masing-masing rumah tangga yang kita survei itu kan pasti memilih. Oh, ada yang memilih mengambil kartu 500.000. Nah, berarti dia ya biaya sosial untuk bau 500.000.
Terus ada yang ngambil kartu misalnya yang tulisannya 1 juta, 2 juta, 1.500.000 ya, masing-masing rumah tangga tentu beda. Sehingga terkumpullah ya setiap rumah tangga itu menyatakan ya state preference. Jadi yang dinyatakan ya, dari misalnya berapa rumah tangga, ada 1.000 rumah tangga ya dengan jawaban yang bervariasi sehingga akan ketemu berapa biaya bau, biaya sosial akibat bau ya, ini dengan kartu. Atau yang ketiga misalnya dengan lelang ya, tawar menawar. Anda pada saat survei dengan lelang, Bapak Ibu, berapa kira-kira kompensasinya karena bau? 500? Belum? Apakah 600 ya? Ya, jadi kayak pas itu loh, lelangnya itu ya. Bagaimana 700.000? Bagaimana 1 juta? Masih belum 1.500.000. Nah, 2 juta deal. Nah. Jadi kayak Anda itu kayak juru lelang ya. Seperti itu. Ini dengan format yang ketiga ya. Yang paling mudah tentu yang ini ya, yang supaya cepat siapan kartu, nanti setiap rumah tangga memilih. Nah, itulah biaya sosial bau. Nah, terus bagaimana untuk manfaat sosial ya? Contoh manfaat sosial tadi adalah penghematan waktu ya. Jadi misalnya ada proyek jalan, maka orang bisa menghemat waktu 1 jam. Ya, jadi yang biasanya datang ke kantor telat 1 jam, maka dia dengan adanya proyek jalan, dia bisa on time. Nah, 1 jam inilah yang dikonversikan nilai upah 1 jam. Nilai upah 1 jam inilah yang merupakan penghematan waktu. Ya. Jadi manfaat sosial karena terjadi penghematan waktu 1 jam sesuai dengan upah 1 jam. Itu untuk proyek jalan ya. Atau misalnya untuk proyek air bersih. Ya, sebelum ada proyek air bersih, orang mencari air bersih itu sampai 1 jam. Tapi setelah ada proyek air bersih, dengan pipanisasi, dengan pengolahan air bersihnya udah ada, pipa sudah sampai ke rumah masing-masing rumah tangga, yang tadinya harus jalan atau naik kendaraan cari air 1 jam, maka dengan pipanisasi ya tidak lagi membutuhkan waktu yang lama karena tinggal buka keran langsung dapat air. Nah, 1 jam inilah merupakan penghematan waktu. Nah, ini juga bisa dikonversikan. Seandainya 1 jam ini digunakan untuk bekerja, untuk kegiatan produktif berapa? Ya, atau upahnya 1 jam berapa, itulah yang merupakan manfaat sosial penghematan waktu karena ada proyek air bersih. Nah, setelah 1 sudah, 2 sudah dalam satuan uang, tibalah menghitung 3 rumus. Ya, jadi walaupun ya di dalam kelayakan itu selain menghitung ekonomi sebenarnya juga menghitung pasal ya, teknis ya. Tapi yang ekonomi itu yang paling pokok ya. Nah, 3 rumus ya. PC rasio di mana lebih dari 1 layak, dan sebaliknya NPV kalau positif proyek layak, NIRR kalau lebih dari 3 proyek layak ya. Jadi 3 rumus ini, 1, 2, dan 3. Nah, ini rumusnya BC rasio ya, benefit dibagi cost. Tapi benefit yang sudah present value.
Demikian juga untuk NPV, benefit dikurangi cost, tapi sekali lagi yang present value. Sementara IRR adalah mencari suku bunga supaya benefit dikurangi ini sampai yang ini. Jadi supaya benefit persis sama dengan cost. Ya nanti ada contohnya pada saat ini IRR ya. Yang dicari suku bunganya berapa sih? Supaya base hasilnya itu persis sama dengan 1. Nah itu internal rate of return. Nah sekarang kalau sesuai dengan rumus ya, semua komponen B dan C itu harus di present value kan, atau dalam dinilai sekarang kan. Mengapa harus dinilai sekarang kan? Karena apa? Bahwa kalau kita bicara proyek, ya ini sebagai contoh ya, gini. Proyek infrastruktur itu jangka waktunya sangat lama. Misalnya kalau bicara pendapatan ya, nih contoh. Akan diterima di tahun 2000, ya ini karena ini studi kelayakannya tahun 2003 ini ya. Akan diterima pendapatan sebesar 266 miliar dan seterusnya. Bahkan nanti sampai tahun 2048. Belum terjadi ini ya, tapi sudah bisa diperkirakan penerimaannya sekian miliar. Ya. Nah, ini membawa konsekuensi apa? Bahwa uang saat ini dengan uang yang akan diterima beberapa tahun yang akan datang, maka nilai uang itu akan lebih tinggi pada saat diterima di sekarang ya, dibandingkan sama-sama dapat 100 juta tahun 2025 ini dapat 2026 dapat 100 juta. Dengan nanti 20 tahun 2046 akan dapat 100 juga. Maka kedua angka itu berbeda karena tahunnya berbeda. Maka perlu ekuivalensi pada waktu yang sama. Inilah menggunakan namanya present value sebagai alat ekuivalensi dengan cara memotong uang, mendiskon. Ya, mendiskon uang dengan menggunakan faktor bunga, diskon faktor. Ini contohnya ya. Di tahun ke-10 nanti, ya berarti kan sekarang 2026. Berarti ini di tahun 2036 akan dapat 100 juta. Di tahun 2036 akan dapat 100 juta. Maka berapa nilai sekarang? Ya, maka cara ngitungnya nilai 100 juta itu harus dipotong ya dengan dikalikan 0,4224 sehingga ini nilai sekarangnya adalah 42,24 juta. Ya, jadi uang yang akan diterima di masa yang akan datang kalau dinilai sekarang kan itu pasti akan terpotong. Ya, seperti itu prinsipnya. Nah, ini mungkin dari 0,4224 inilah yang menjadi pemotong. Ya, tadinya 100 yang akan diterima kalau dinilai sekarang kan itu cuma 42,24. Nah, 0,4224 itu kalau secara manual dengan tabel ya, buka yang tabel 9%. Ini tahun ke-10 ya. Lihat kolom find P given F. Maka akan ketemu angka ini 0,4224.
Maka dikalikanlah si 100 juta kali 42,4 juta. Jadi 100 juta yang akan diterima di tahun 2036, kalau dinilai sekarang kan itu cuma 42,24 juta. Sekarang kita praktek. Ini nanti, ini yang untuk kuis ya. 16 dan 16. Buka laptopnya masing-masing, silakan. Ya. Halo? Dibuka? Sudah? Sudah, Bapak. Yang dibuka laptopnya dulu. Ini filenya ya, sebentar. Filenya saya kirim ya. File saya kirim. Filenya di-share. Saya kirim lewat format. Ya, silakan. Dibuka. Sudah? Sudah belum ya? Halo? Sudah, Pak. Lebih interaktif ya, lebih interaktif ya. Tolong lebih interaktif. Sudah, Bapak. Udah praktikum ini, udah mulai praktikum, jadi lebih interaktif supaya saya memastikan semua berjalan dengan baik. Sudah terlihat? Halo? Interaktif, Sudah, Bapak. Ya. Sudah, Pak. Supaya lebih cepat ini selesainya. Nah, ini ya, ini pertama ya, ini saya menegaskan. Ini hanya contoh. Angka-angka ini juga hanya sekedar untuk simulasi. Ya, sekali lagi. Ini 10 tahun juga jangan nanti bikin tugas ya, untuk tugas besar niru saya. Oh, Pak Ali 10 tahun, saya 10 enggak. Ini hanya contoh. Kalau mau niru ya contoh ya, ini studi kelayakan proyek yang benar-benar ini bahkan sampai berapa? 39 tahun. Enggak cuma 10 tahun. Jadi proyek infrastruktur itu lama. Ya. Jadi mohon diperhatikan itu ya, supaya jangan Wali juga itu kok. Ya, jangan gitu. Ini hanya contoh. Ini diskon faktornya ya, faktor pemotongnya 10%. Ya, tingkat bunga yang dipakai untuk diskon faktor adalah 10%. Maka di sini ya harus dimunculkan angka pemotongnya. Ya, kalau manual Anda lihat buku ya, tapi sebenarnya lihat buku ya, kayak yang saya contohkan tadi. Lihat buku, di buku ya, 10%. Ya, tahun ke-1 find P given F berapa? Nah, itu kelamaan nanti. Karena sebenarnya diskon faktor itu bisa dihitung dengan Excel. Inilah yang saya ajari bagaimana ngitungnya. Nah, ini cara ngitungnya gini. Aduh, sebentar.
is oh itu do terus bentar salah ya. Nah, sebentar perhatikan ya, supaya Anda paham. Jadi mengisi ini bisa dengan manual tabel, tapi bisa dihitung. Ya. Jadi ngitungnya ini adalah sama dengan 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 4. 4 itu karena tahun ke-1 ada di sel A4. 1 plus 0,1 karena Pak, ini diskon faktornya 10%, suku bunganya 10%. Makanya 1 plus 0,1. Kalau kita enter akan keluar angkanya. Ya. Ini ada. Tuh, saya kopikan, kok susah ya. Bentar. Ya, maka kalau kita drag, nah, itu ya rumusnya, coba saya kirimkan, dimasukkan coba. Ya, ini satu sel, habis itu drag ke bawah. Maka ini untuk menghitung PV-nya cost dan PV-nya benefit. Sudah belum? Nilai DEF-nya sudah berhasil? Sudah, Pak. Jadi kalau ada tabel kayak gini nggak boleh ini. Langsung dari benefit dan cost-nya nggak boleh. Harus di PV-kan dulu. Ya, makanya untuk menghitung yang cost, ya dikalikan pemotongnya ini. Maka cukup dengan sel ya, sama dengan nilai cost aslinya, ya dikalikan pemotongnya. Pemotongnya kan ini. Nah, di enter. Ya, ini kan kalau kita lihat, kalau dinilai sekarang kan pasti akan lebih kecil. Kan? Nah, ini. Terus dijumlahkan, sum. Nah, dengan juga yang benefit. Nilai asli benefit dikalikan pemotongnya. Supaya menjadi PV. Harus dipotong. Ya, drag ke bawah. Terus jumlahkan. Ya, sum. Sudah sampai sini? Halo? Sudah, Pak. Halo? Sudah. NPV adalah selisih. Berarti sama dengan selisih dari total benefit yang sudah PV dikurangi cost yang sudah PV. Berarti sama dengan tinggal diklik saja. Ini totalnya kan sudah. Karena yang dihitung adalah sigmanya, totalnya. Klik saja ini, kurangkan dengan ini. Ini kan PV cost. Nah, ketemu. BC rasio adalah rasio antara benefit yang sudah PV ya, dibagi dengan cost yang sudah PV. Nah, sudah sampai sini? Berhasil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ngitung manual ini. Nah, ini salah. Karena kita bisa ngitung NPV dengan function.
Ini kan ngitungnya manual ini ya. Maka kita akan ngitung NPV dengan function. Caranya ya sama dengan ya, yuk. Terus di sini klik ini sini more function. More function. Ya, karena mau ngitung NPV maka di sini search ketikkan NPV. Go. Oh, NPV-nya sudah terhighlight dengan warna biru. Ya, ini maka diokekan. Sudah sampai sini akan muncul kotak kayak gini sudah? Halo? Interaktif ya, interaktif. Sudah, Pak. Ada yang ketinggalan nggak? Rate adalah tingkat bunganya. Kursornya kita pindah ke bawah, value 1. Waduh, sorry. Ini ada tahapan yang kelewatan. Aduh, maaf. Bentar. Sorry. Jadi gini, maaf ya. Jadi kalau ngitung NPV dengan function tadi ya, maka kita harus menghitung cash flow-nya dulu. Ini udah cash flow dari nilai cost benefit yang asli. Maka ini saya tandai dengan yang biru-biru ini karena ini untuk menghitung cash flow. Itu tahapannya kayak gitu. Cash flow itu adalah selisih benefit dikurangi dengan cost. Maka ini sama dengan ini nilai benefitnya dikurangi cost-nya aja, tinggal diklik saja selnya ya. Enter. Habis itu baru drag ke bawah. Di dalam Excel, kalau suatu angka itu ada tanda kurung, maka berarti itu nilainya negatif. Ya, ini ada dua tahun ke-1 dan tahun kedua, ini angkanya dalam kurung, berarti negatif. Ya, ini kita drag ke bawah. Sudah sampai sini? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi kalau mau ngitungnya pakai function, cash flow-nya dihitung dulu. Ya, ini tadi kelupaan saya. Maka ini biru dengan biru. Jadi cash flow yang nilai asli loh ya. Bukan cash flow yang sudah PV, bukan. Tapi yang asli. Maka kita bisa hitung sama dengan ya. Sini tadi more function. Ya, ini ketik NPV. Go. Oh, NPV-nya sudah terhighlight oleh warna biru, maka kita okekan. Rate adalah tingkat bunganya 0,1. Mengapa? Karena suku bunganya kan tadi 10%. Ya, value 1 adalah yang cash flow-nya negatif ya. Kursor kita taruh di value 1. Habis itu kursor kita arahkan ke yang cash flow-nya negatif. Taruh blok. Ya, karena yang negatif itu yang ada tanda kurungnya. Ya, sudah muncul ini kan. Kursor kita taruh di value 2. Kurungnya. Nah, ya yang tidak ada tanda kurung. Yang nilainya positif berarti yang cash flow-nya positif. Ya, sudah akan muncul, maka kita okekan. Oke. Nah, hasilnya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Rumusnya? Yang manual dengan yang function? Sama atau beda? NPV ini dengan manual, dengan NPV dan function, sama atau beda? Sama, Pak. Hah? Rumusnya? Beda, Pak. Ya rumusnya dilihat di sini kan beda ini. Kok bisa sama gimana? Beda dong. Rumusnya beda.
Hasilnya sama, tapi rumusnya beda nih, rumusnya nih. Yang sini, yang ya kan? Nah, sementara, yang sini kan rumusnya ini. Beda banget, tapi hasilnya sama. Oke, ya. Sekarang menghitung IRR. Apa yang dimaksud IRR itu adalah menghitung suku bunga sedemikian rupa sehingga yang PV benefit persis sama dengan cost. PV benefit sama dengan cost. Pada saat suku bunganya 10%, ya, ini benefit totalnya dengan cost itu beda. Beda kan? Nah, ini kita mencari suku bunganya berapa sih supaya sama. Oh, barangkali 10,1 kali ya, atau 11, atau 12, oh 15, oh 20. Ya, itu coba-coba, itu bisa makan waktu yang sangat lama sekali. Maka untuk mencari IRR itu harus dengan function. Ya, caranya perhatikan sama dengan ya. Terus klik sigma more function. Ini ketikkan IRR. Go. IRR sudah warna biru, sudah di-OK-kan. Ya, sudah kursor sudah di sini. Maka kursor kita arahkan ke nilai cash flow. Semuanya mau yang nilainya negatif maupun positif. Ini kan value sini sudah kita kursor arahkan ke cash flow baik negatif maupun positif, yang dikurungi maupun yang tidak. Kita blok semuanya, blok ya. Ini terus ada kata-kata gas itu diabaikan saja, udah langsung saja oke kan, oke. Maka IRR-nya 53,7. Sudah berhasil? Sudah, Pak. Coba saya minta share screen. Satrio. Share screen-nya coba. Baik, Pak. Tutorialnya sudah sesuai belum? Yuk. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Bagus. Selanjutnya ya. Sudah, Mas. Baik, Gantian, Pak. Mas. Ya, bagus. Saya minta Narisa share screen. Baik, Pak. Ini kok orangnya berkurang toh ini? Jadi terlihat, Pak. Oke. Ya. Ini orangnya berkurang karena apa ini? Siapa ini? Ini kalau berkurang berarti absensinya saya batalkan ini. Nilai kuisnya juga saya nolkan ini. Sama saja nggak ikut kelas ini. Siapa ini? Ada yang keluar ini. Kok berkurang ini peserta yang di Teams-nya kok berkurang? 48. Berkurang 1 ini. Siapa ini? Yang keluar siapa ini? Kormat mana Kormat? Ini walaupun kelas online ya keluar masuk harus izin ya.
Coba ini ya, nanti Korma tolong cari siapa temanmu itu yang keluar ini. Nah, siapa yang baru masuk nih? Alasannya kenapa ini? Tolong disampaikan. Siapa yang baru masuk lagi? Halo? Siapa yang baru masuk lagi nih? Nggak ada, berarti saya nolkan semua nilainya. Dan absensinya saya drop semua ini. Kalau ada nggak ada yang ngaku ini. Semua satu kelas nanggung semuanya. Ini nambah lagi satu orang lagi ini. Kok bisa-bisanya ini nambah-nambah ini gimana? Kok saya enaknya sendiri toh? Keluar masuk kelas itu gimana ini maksudnya? Ini kalau nggak ada yang ngaku maka nilai kuisnya nol semua. Absensi juga saya drop semua, nggak masuk semua. Mana formatnya? Ya Bapak, tadi ada itu Dua orang ini. Yang Satmoko baru masuk lagi karena kendala sinyal, Pak. Nggak mungkin, wong dari tadi itu pesertanya nggak sampai 51 kok. Mana anaknya coba? Ini pokoknya saya nolkan semua, nah, dan saya anggap tidak masuk semua kalau nggak jujur. Semua menanggung itu loh. Ini penyakit ini kayak gini, kelas online tapi yang nggak sukanya itu saya kayak gini kalau kelas online tuh nggak disiplin. Mana anaknya? Coba tunjukkan gentle. Ngomong. Mengapa tidak mengikuti dari awal? Mana anaknya? Kok nggak muncul? Oh, mana? Ini nambah lagi nih, gimana ini? Udah ya, saya tutup aja udah. Saya nolkan semua dan saya anggap tidak hadir semua ya. Izin masuk Bapak. Permisi, maaf saya tadi Satmoko terhalang kendala sinyal Bapak. Makanya saya keluar dari Teams Bapak. Kamu ikut dari awal enggak? Saya ikut Bapak, cuma tadi waktu sedang mengerjakan keluar karena sinyal Bapak. Absensinya ya, absensinya cuma 48 ini, berarti yang nggak masuk 3 orang. Gimana ini kayak gini? Ya jujur lah, saya nggak suka kalau nggak jujur lah. Siapa lagi nih? Yang benar-benar baru join ini di detik-detik terakhir siapa? Kan semua kelihatan, jejak digital kan kelihatan dong. Dari 49, 50, 51, 52, nggak kelihatan. Oh, absensi aja cuma 48 dari 51. Jadi 3 orang itu emang nggak join sejak awal. Nggak absen dan nggak join gitu loh. Apa nggak jujur sih? Pak, permisi Pak. Saya tadi terkendala absen tapi join Pak dari awal Pak. Tadi saya mau ngomong pas di akhir niatnya buat absensi. Ya. Terus siapa lagi? Pak, saya Arnoldus juga sama Pak. Saya join tapi terkendala absen tadi Pak. Kamu joinnya sejak kapan? Tapi memang tadi Joinnya- saya agak telat masuk Pak.
Nah iya gitu 20 loh. menitan, Pak. Tadi Ya saya kan saya nggak keluar pantau jaket, terus Pak. Saya ini. ikut terus, Pak. Di Iya, tim tapi saya itu nggak keluar sampai jaket, Pak. menjelang kuis itu baru 49. Ya ini tiba-tiba 52. Kan ada orang baru masuk, baru join. Itu pun setelah diancam kayak gitu loh. Masa semuanya harus dengan ancaman toh? Aduh, siapa lagi? Setidaknya 3 orang itu yang baru join itu. Abian, terus siapa tadi yang kedua? Siapa tadi Mas? Tadi atas nama Satmoko dan Arnoldus Viator, Pak. Satmoko mana Satmoko? Izin Bapak, saya Satmoko sudah ikut dari awal tadi Bapak waktu Bapak menjelaskan materi dan saya juga sudah absen dari awal Bapak. Yuliana ada nggak Yuliana? Hadir, Pak. Kenapa nggak absen? Kamu mulai join kapan kamu? Saya join dari awal, Pak. Cuma Dari- waktu absensi dari jaringan saya nggak muncul layarnya, Pak, sama sekali. Kok nggak disampaikan sejak awal kalau nggak berhasil absen gitu loh. Mohon maaf, Pak. Saya baru tahu kalau sudah ada absensi tadi. Mohon maaf, Pak. Saya sedang teleponan dengan orang tua juga saat ini. Aduh, ya udahlah. Ya, berarti hadir ini. Yuliana. Arnoldus Viator mana? Iya, saya, Pak. Ini jadi hadir semua ini. Ya udah enggak apa-apa lah. Jangan diulangi ya. Kelas online itu tetap tata tertibnya sama. Keluar masuk harus izin ya. Abian mana Abian? Hadir Bapak. Ya udah enggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lah. Ya. Jangan diulangi yang kayak gini lah. Ini kelas online kan sangat ringan banget, Anda join gitu kan, sambil makan, minum, ya, santai, tiduran, rebahan, kan lebih santai daripada kelas tatap muka gitu ya. Jadi ya diusahakan untuk join dan kalau terkendala absen ya segera menginfokan. Kan sayang udah join nggak absen gitu kan. Saya kayak gitu loh. Masa join nggak absen kan sayang. Ya, sudah absen nggak join juga kan sudah saya chat. Syarat kehadiran itu join dan absen ya. Ya udahlah enggak apa-apa lah, tapi jangan diulangi lah ya. Baik ya, ini kita lanjutkan lagi dikit lagi ini. Ya, ini udah nanggung ini. Dikit satu langkah lagi. Ya, jadi gini oke. Ya. Sebentar saya share dulu ya. Jadi IRR ya. Ini terakhir perhitungan IRR. IR itu ada tadi mencari suku bunga supaya apa? Ini udah kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Supaya nilai total benefit sama dengan cost, persis sama. Loh ini nggak sama, ya karena apa? Suku bunganya 10%. Makanya nggak sama. Nah IRR itu mencari si suku bunga itu supaya nilainya sama. Maka dengan function udah ketemu nih 53,7 kan IRR-nya. Nah untuk membuktikan benar nggak kalau suku bunganya 5,7 itu nanti benefit persis sama dengan cost, ya kita buktikan, kita uji ya. Cara ujinya gimana? Nah ini gini caranya ya. Ini kita ganti nih. Ini kolom D ini kan pada saat bunganya 10%. Maka kita ganti ini hanya untuk menguji saja ya.
kita ganti suku bunganya 53,7. Ya, 0,537. Ini hanya sekedar untuk membuktikan dan menguji benar nggak kalau suku bunganya 5,37 itu benefit persis sama dengan cost. Kita enter, coba enter ya. Ini baru tahun pertama yang sudah kita sesuaikan suku bunganya, maka kita drag ke bawah, Nah, gimana? Sama tidak? Sama? Sama, Pak. Sama. Jadi kalau suku bunganya 53,7, benefit persis sama dengan cost. Berarti IRR ini udah betul. Ya, di mana ketentuannya nanti kesimpulannya seperti itu. Ini berarti nilai IRR itu 53,7%. Ya, silakan kalau mau membuktikan ya. Tapi setelah selesai membuktikan, ya kita kembalikan lagi. Suku bunga 10% Nah, kembalikan lagi. Ini tadi hanya sekedar membuktikan saja, ya, karena rumus panduannya, ya, ketentuannya IRR itu adalah mencari suku bunga. Yang dicari suku bunganya supaya cost sama dengan benefit. Nah, ini tadi udah kita buktikan pada saat 53,7 cost dan benefitnya persis sama. Ya, jadi ini sudah sempurna. NPV sudah di 3 rumus sudah dihitung. Ya, NPV dihitung dengan manual, ya, dengan function sama. BCR juga sudah kita hitung. IRR sudah kita hitung. Maka kita bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya ya, ini nanti dibuat kayak gini ya. Silakan di screenshot atau di foto ya, nanti kuisnya harus seperti itu ya. Jadi yang pertama nilai NPV, ya ini sebagai contoh satu ya, NPV nilainya positif. Ya karena nggak ada tanda kurung. Kalau di Excel tanda kurung negatif, ini kan nggak ada tanda kurung, berarti positif. Ketentuannya tadi, kalau NPV positif, proyek layak. Yang kedua, BC rasio. Nilainya 2,17. Gimana ketentuannya kalau BC rasio lebih dari 1, proyek layak. Yang ketiga, ini bunga proyek yang dipakai kan 10%. Nah, bagaimana kesimpulannya? Karena IRR-nya lebih besar dari tingkat bunganya yang dipakai dalam proyek. Jadi ngitung NPV dan BCR kan pakai suku bunga 10%. Sementara IRR itu adalah mencari suku bunga supaya nilai benefit dan cost-nya sama. Tadi udah sama buktikan. Nah, IRR itu kan udah ketemu 53,76%. Suku bunga yang dipakai adalah 10%. Maka 53,76 ya atau 53,8 kan lebih besar dari 10%. Maka proyek layak. Jelas ya? Nah, untuk kuis ya sebagai saya sampaikan, untuk kuis, perhatikan Anda melakukan perhitungan ya di mana diskon faktor suku bunga yang dipakai untuk Anda yang NIM-nya genap 15%. Tadi di contoh yang tadi latihan ya, suku bunganya kan 10%. Maka
untuk kuis yang dikerjakan masing-masing ya, untuk yang NIM genap 15%, sementara yang NIM ganjil 16%. Ya, maka buat lengkapi ya, dilengkapi ya, kolom-kolomnya dilengkapi dengan suku bunga yang baru. Ya, ini dilengkapi, menghitung manual ya, menghitung dengan function, menghitung BCR dan menghitung IRR, dan buat kesimpulan ya 3, karena ini rumus BCA itu 3 NPV, BCR dan IRR. Ya, Anda bisa bikin ya, Anda bikin sheet di sebelahnya ya. Anda kopikan saja kayak gini, copy ya, di Ctrl A, copy, bikin sheet di sebelahnya persis, nggak usah file baru ya, di paste. Nah, inilah yang tadi ya, harus ganti 15%. Yang bagi yang 15% berarti 15%, otomatis yang ini pemotongnya harus disesuaikan, bukan 0,1 lagi tapi 0,15, karena 15%. Ya, yang 16 ya 0,16 seperti itu, di enter. Ya, habis itu di drag. Udah ketemu. Ya, langkah-langkah berikutnya ini NPV-nya ya bukan 0,1 tapi 0,15. Ya, kalau yang 15%, kalau yang 16 ya 0,16. Ya, setelah itu Anda bikin itu. Ya, itulah kira-kira ya. Nggak susah lah. Pokoknya Anda lengkapi ya, lengkapi semuanya, terutama yang diskon faktornya ini harus dilengkapi, disesuaikan ya, menjadi 0,15 dan 0,16 ya. Ya, seperti itulah nanti, silakan dikerjakan. Oke ya, saya kira itu batas pengumpulannya. Saya kasih waktu ya. Wah, saya kasih waktu 30 menit ya, berarti jam berapa? Ya, jam 22:10 ya. Nanti mohon hormat ya, bikin folder. Nanti teman-teman Anda mengupload di folder ya, maksudnya di drive ya. Nanti link drive-nya baru dikirim ke saya. Anda bikin drive-nya dulu, Google Drive atau ya, untuk supaya bisa di-upload. Dan saya kasih waktu sampai 22:10 ya, 30 menit dari sekarang. Ya, kira-kira itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah, Jelas, Pak. Bapak. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ini. Supaya nggak ngantuk aja ya. Kalau nggak diginin pada ngantuk. Ya, mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Tetap semangat ya. Dan silakan mengerjakan ya. Sekali lagi. Dan saya tutup. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Pak.
Terima Ya, kasih Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama Makasih, ya. Pak.